Satukan hati kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus karena kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Sehingga kami saat ini masih boleh berkumpul tempat ini. Kami masih boleh beribadah kepadamu. Kami masih boleh ya Tuhan muji memuliakan nama-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu mencari wajah-Mu. Kami rindu ya Tuhan akan Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau berkenan akan setiap kami ya Bapa. Hingga Engkau melayakkan kami ya Bapa untuk dapat ya Tuhan mampir di tata hadirat-Mu Tuhan. Engkau yang menguduskan, menyucikan hati pikiran kami ya Yesus. Biarlah ibadah kami ini ya Bapa boleh mendapat ya Tuhan kenahan bagi-Mu Tuhan. Engkau melawat kami ya Bapa. Kau melawat setiap hati kami ya Bapa. Kau juga melawat ya Bapa umat-Mu ya Tuhan yang hadir bersama kami ya Bapa dimanapun ya Tuhan, di rumah-rumah mereka ya Bapa. Kau memimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah nama-Mu saja yang kami muliakan. Biarlah nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Dan kami semua yang siap untuk memuji dan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Sama-sama katakan amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita naikkan pujian kita dengan iman. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari saudara lebih sungguh lagi kita naikkan pujian kita. Hanya Kau Tuhan penolongku.
Tuhan. Kaulah seperti ya Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Besar kuasa-Mu, haleluya. Dengan iman kami katakan ya Bapa, dengan iman kami kamu naikkan Tuhan pujian kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, haleluya. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Dengan iman katakan saudara, ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
besar-Mu Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, angkat suaramu sembahyang. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Kau berkati hidup kami, Kau melayakkan kami. Kuasa-Mu terlebih besar. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji. Besar dalam hidup kami. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Haleluya. Di dalam hidupku benar Tuhan. Kerajaan-Mu bagian kami Tuhan-Mu. Kebenaran-Mu itu bagian kami Tuhan. Bagian-Mu, biar Kaulah yang kami pandang. Kaulah yang aku pandang. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kau segalanya bagi kami. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
Bapa dan Rajaku. Terima kasih Yesus, itu kemuliaan bagi Tuhan kita. Semangat muji Tuhan. Amin. Mari kita sorakan bagian yang terbaik bagi Tuhan kita. Pujilah nama Tuhan, gerangan penuh keagungan. Satu suara kami katakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian kita. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Firman-Mu Tuhan ditapak kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan
kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Janji-Mu ringanlah jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Saudara-saudara, angkat tangan saudara-saudara. Terbang tinggi di awan bersama-Mu, kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Nah, silakan duduk saudara. Nah, saya ingin memberikan ruang kesaksian. Pasti ada saudara yang ingin membagikan cinta kasih Tuhan dalam sepanjang minggu ini. Ingin bagikan untuk saling menguatkan iman kita ya. Karena kita tidak boleh malu-malu untuk bersaksi. Silakan. Halo, selamat hari Minggu, selamat beribadah, puji nama Tuhan. Saya juga sungguh bersuka cita, bukan karena ada sesuatu yang lebih, tapi saya percaya saya bersuka cita karena kasih Tuhan yang selalu memberikan sama saya kekuatan, selalu semangat buat memuji Tuhan. Dan saya juga sangat percaya anak-anak Tuhan di tempat ini semakin hari semakin giat mencari Tuhan, mencari kebenaran. Dan saya untuk bersaksi sedikit, ternyata kita membuka hati sedikit saja buat Tuhan, Tuhan lebih memberi yang lebih lagi kalau kita memang dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya apapun yang pernah kita lewati perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalau kita memang meminta, yang saya alami walaupun dalam hal kecil, Tuhan itu memberikan yang terbaik. Kenapa saya bilang memberikan yang terbaik? Ketika kita mau jatuh dengan pikiran kita ataupun rencana-rencana kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, saya sungguh rasakan Tuhan itu menunda, saudara, menggagalkan.
Itu bukan sekali dua kali yang saya rasakan. Karena saya jujur, saya terkadang berpikir, kok begini terus, saya begini terus. Bisa saya bilang saya masih rokok, masih ngopi. Tapi puji Tuhannya, ketika saya berulang kali mau merencanakan bagaimana mendapatkan duit itu, Tuhan menggagalkan. Tuhan, saya percaya itu pekerjaan Tuhan. Nah, di situ saya sangat belajar, ternyata Tuhan itu ketika kita sudah memberi hati kita mau diubahkan, mau dipulihkan, seperti ada di firman Tuhan, Tuhan bekerja dalam segala hal. Itu yang saya amini, saudara. Terima kasih. Selamat beribadah. Mari kita memberi diri kita, memberi hidup kita, biar Tuhan yang melawat dan Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Pak Jones yang selalu motivasi buat kita untuk berani ya, bersaksi ya. Ada lagi yang menyaksikan, kita kasih Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada hambanya dari CMC House of Joy yang selalu setia melayani kami di sini. Biarlah apa yang Bapak dan Ibu berikan menjadi puji dan hormat kemuliaan bagi Tuhan. Pertama-tama saya mau mengajarkan puji dan syukur pada Tuhan atas kekurangan dan kelemahan saya, sehingga Dia akan memberikan segala kelimpahannya bagi saya. Kemarin saya ngobrol sama saudara saya Agus masalah PB, berkasnya belum dilimpahkan, tapi saya di situ bersungut-sungut kurang bersyukur kepada Tuhan. Di malam harinya saya diingatkan, ngapain saya perlu khawatir lagi, padahal di sebelum-sebelumnya Tuhan telah memberikan apa yang saya butuhkan, mulai dari JC saya, semuanya, mulai dari saya masuk ke dalam sini saya nggak punya apa-apa, nggak ada yang kurang, nggak ada yang kekurangan, Tuhan pasti cukupkan. Saya bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang terjadi, pergumulan, masalah. Saya semakin bersuka cita atas segala masalah yang ada, karena saya semakin dibuat menjadi, karena dikatakan kesengsaraan akan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan saya hari ini nyatakan saya tetap bersyukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi, mau PB itu gagal, mau PB itu tidak berjalan, saya tetap cinta Yesus. Terima kasih. Terima kasih, saudara Anggi. Sungguh sangat menguatkan, sama memang seperti saya juga kemarin. Saya bersungut-sungut ya pada Tuhan ya. Kita juga diskusi sama saudara Anggi. Kita sudah primer tapi belum dipanggil. Berkas masih di tempat. Apa sih kerja petugas ini? Tapi itulah mungkin sesuai dengan rencana Tuhan lah. Saya sudah tidak pikirkan lagi rencana Tuhan mau pulang kapan pun. Saya mau kepikiran lagi lah. Kita lagi yang bersaksi. Mungkin ada yang dari Zoom bersaksi. Oke, jika tidak ada, mari kita persiapkan hati kita. Kita ingin mendengar kesaksian luar biasa, lebih luar biasa firman Tuhan. Undang saudara untuk bangkit berdiri.
maka Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Tuhan. Saya persembahkan kepada hamba-Nya, Bapak Riki. Ya, shalom. Suara saya kedengaran ya? Oke. Mari kita satukan hati kembali, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa peduli akan hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kembali kami boleh bersama-sama Tuhan, baik kami yang ada di onsite maupun lewat online, lewat Zoom, Tuhan, kami bersyukur. Segala sesuatu yang boleh terjadi hari ini, saat ini, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu, karena kesempatan yang Kau berikan di dalam setiap hidup kami. Bapak, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi kami semua, juga hamba-Mu ini boleh menyampaikan dengan
sederhana Tuhan, dan segala sesuatunya boleh Engkau sendiri yang turut campur tangan Tuhan. Biarlah apa yang boleh disampaikan seluruhnya berasal daripadamu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi urapi kami semua, telikan mata telinga rohani kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kelihatan ya screen? Oke, terima kasih. Ya, hari ini kita belajar tentang kecerdasan emosional. Saudara, penting bagi kita memiliki kesehatan emosi bagi kehidupan kita. Dan ini sangat akan mempengaruhi kesehatan emosi ini bagi relasi dengan sesama. Apa itu emosi? Emosi adalah dorongan untuk bertindak, bereaksi terhadap rangsangan dari luar atau dan dalam diri kita. Individu mencakup perubahan-perubahan yang disadari dari perubahan perilaku. Jadi emosi itu sebenarnya satu apa yang sudah terekam ya. Seringkali kita lakukan secara sadar dan tidak sadar, tapi tidak sadar gitu. Seringkali menjadi sesuatu yang seperti biasa sudah dilakukan, itu emosi. Jadi emosi itu bukan perkara tentang marah atau gimana gitu. Orang-orang sering menganggap bahwa emosi hanya berkaitan dengan perasaan marah saja, padahal anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Emosi adalah reaksi tubuh untuk menghadapi situasi tertentu. Situasi yang dihadapi di sini mencakup emosi marah, malu, bahagia, takut, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk di dalam emosi, saudara-saudara. Nah, ini bentuk emosi bisa marah, meliputi jengkel, berang, kesal hati, mengamuk, dan lain-lain. Sedih meliputi pedih, perih, sedih, muram, putus asa, kecewa mungkin ya, seperti itu. Takut meliputi rasa cemas, khawatir, tidak tenang, was-was, dan lain-lain. Kenikmatan meliputi riang, gembira, puas, bangga, dan lain-lain. Cinta ya meliputi rasa dekat, hormat, percaya, kasih sayang, dan lain-lain. Termasuk hawa nafsu di sini ya. Terkejut meliputi terkesiap, takjub, terpanah. Jengkel meliputi jijik, muak, tidak suka, mual, benci. Malu meliputi menyesal, hina, dan rasa bersalah, aib, dan lain-lain. Nah, saudara, itu yang masuk emosi. Jadi bukan cuma marah ya, emosian. Kalau biasa kita disebut emosian, seringkali kita konotasinya pasti pemarah gitu. Baik. Nah, hari ini kita akan merenungkan kecerdasan EQ ya, emosi. Nah, kecerdasan emosi ini 90% ya, hampir 100% membuat orang menjadi sukses karena dia memiliki kecerdasan emosi. Jadi kita tahu bahwa ada IQ, ada juga EQ. Nah, IQ ini pasti berbicara tentang kepintaran. Nah, pintar itu berbeda dengan cerdas, saudara. Ya, kalau cerdas itu kayak begini. Kalau kambing mau diterkam harimau, dia bisa melarikan diri. Nah, itu namanya cerdas. Ya, dia punya kecerdasan untuk melarikan diri. Sampai nggak dimakan. Nah, itu cerdas. Dia nggak pinter. Kambing nggak sekolah soalnya. Ya, dia nggak belajar di bangku sekolah atau lainnya. Tapi dia cerdas. Nah, itu kecerdasan. Ya, berbeda dengan kepandaian, kepintaran. Itu kepandaian ilmu, pinter itu bisa kita
dapat di bangku sekolah, di bangku kuliah, dan lain-lain. Tapi kecerdasan, kecerdikan itu lahir dari dalam, juga dilatih. Ya, berarti memiliki emosi yang cerdas itu perlu latihan, saudara. Nah, kemarin kita belajar tentang membangun kebiasaan baik. Nah, itu kan melatih diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik, gitu kan? Yang kemarin udah saya sempat sampaikan, ya salah satunya melatih diri secara terus-terusan, ya. Kalau kami di Pria Sejati itu 49 hari, ya, sedang melatih baca firman, merenungkan, melakukan firman Tuhan itu selama 49 hari. Nah, itu melatih satu kebiasaan untuk membaca firman, ya, melatih untuk mencintai Tuhan, seperti itu. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang kecerdasan EQ, ya, kecerdasan emosional. Nah, ini menunjang, ya, rata-rata dari orang-orang yang sukses karena mereka memiliki kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini melingkupi apa saja sih? Nah, saya rasa ini hari ini mungkin akan lebih banyak saya akan coba memaparkan apa yang boleh ada hari ini. Yang pertama, proses kematangan emosi EQ itu, ini menurut Daniel Goleman, ya, adalah pertama memiliki kesadaran diri, pengelolaan diri, penyadaran akan social awareness, dan keterampilan sosial. Tapi diawali dengan kesadaran diri. Nah, saudaraku yang terkasih, sangat penting di dalam kehidupan kita untuk bisa memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri apa sih? Nah, kesadaran diri adalah keterampilan kecerdasan emosional, ya. Keterampilan kecerdasan emosional pertama yang bisa kita rasakan sendiri. Nah, itu kesadaran diri. Tahu loh siapa aku, gitu. Nah, itu menyadari diri. Tahu loh kapasitas kita. Tahu loh apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kesadaran diri. Yang pertama, untuk dapat bisa kita memiliki kecerdasan emosional, yang pertama-tama kita harus memiliki kesadaran diri. Kesadaran ini dengan menjadi sadar diri, kita mampu memantau emosi diri sendiri, mengenali reaksi dari emosi emosional yang berbeda, dan kemudian dapat mengidentifikasi dengan benar setiap emosi tertentu. Itu kita mengenali diri kita. Oh, kalau saya misalnya kalau saya sampai marah, gitu. Kalau saya menghadapi ini, saya bisa marah. Nah, itu kita bisa mempersiapkan diri, menyadarkan diri. Oh, saya harus bagaimana. Singkatnya gini, kesadaran diri itu adalah kesadaran untuk memperhatikan setiap pola pikir, perasaan, dan tindakan. Ini juga akan sangat mempengaruhi pada keputusan kita. Kalau kita ingat Nabi saya, lebih baik kita duduk diam, ya, sebelum pada saat kita emosi, pada saat kita menghadapi sesuatu tekanan atau situasi yang memancing emosi, sebaiknya kita diam. Nah, itu saya juga dulu diajarin waktu saya awal ikut sebelum pelayanan, diingatkan tentang hal ini, ya. Sebaiknya diam, ya, duduk, diam, dan berdoa. Ya, itu salah satu hal yang bisa dilakukan untuk dapat kita memiliki kecerdasan emosional, ya, memiliki penguasaan diri yang baik. Saudara, cara melatihnya gampang, ya. Cara melatihnya gampang. Untuk segala sesuatu, apapun yang ingin kita lakukan, kita belajar untuk diam, nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu lama, 2-10 detik. Jadi sebelum kita bertindak,
Sebelum kita bertindak, jangan apa ya, kalau bahasa saya langsung gitu, faktorolog, langsung kerjakan seperti itu. Coba diem dulu 2-10 detik, ya, lalu baru kita kerjakan. Nah, itu melatih ya, melatih kita untuk dapat menguasai dulu, memiliki kesadaran diri, membangun kesadaran diri kita. Ada 3 faktor alasan terkait tingkat mengenali diri sendiri yang rendah. Ya, kita kadang-kadang di dalam diri kita, pertama kita memiliki blind spot. Ya, blind spot apa yang nggak terlihat gitu. Ada saat di mana kita menjalani hidup secara otomatis tanpa menyadari aspek-aspek lainnya. Nah, ini emosi pikiran ya. Pikiran itu kan ada alam bawah sadar yang kita kayak gini aja. Kalau kita gosok gigi pasti ambil odol terus kita gosok kayak begini. Kita nggak hitung tuh gosoknya berapa kali. Nah, itu kita udah otomatis melakukan seperti itu. Atau orang naik sepeda, ya pertama pasti latihan kan, latihan dulu, harus menjaga keseimbangan, harus digoes dan lain sebagainya, harus bagaimana mengerem, bagaimana menghindari, itu terus seperti itu, berlatih seperti itu. Karena sudah terbiasa berlatih, tapi ketika kita naik sepeda ya udah begitu aja, alami aja begitu. Langsung jalan begitu aja, begitu. Oh, ngegoes, belok kiri gini, ada batu, ngerem dan lain sebagainya. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Sadar nggak sadar kita lakukan. Emosi itu seperti itu. Yang kedua, feel good effect, di mana kita lebih bahagia saat melihat diri sendiri sesuai ekspektasi. Nah, ini tingkat mengenal diri sendiri yang rendah. Jadi, udah tercapai nih apa yang gue mau, apa yang saya rencanakan, lalu kita senang gitu kan, biasa kan. Lupa, makanya seringkali teman-teman di pelayanan kami itu seringkali evaluasi apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan pada saat misalnya saya seperti sekarang, saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan apa yang saya sampaikan hari ini, ya, saya nggak merasa selesai ini, senang, wah udah beres tugas saya, apa yang menjadi ingin saya sampaikan sudah tercapai dan semuanya, ya, kayak kemarin misalnya, kejadian minggu kemarin, selesai khotbah, Bro Cecep telepon saya, ya, dia menyampaikan sesuatu, saya bilang alasannya karena pada saat itu, jujur ya, minggu kemarin saya benar-benar dalam keadaan yang kurang sehat, ya, sangat kurang sehat. Saya seperti orang gugup, ya, seperti orang gugup seperti itu, seperti ada ketakutan dan sebagainya gitu, seperti orang gugup aja, seperti gitu. Ya, ada sesuatu. Rupanya Bro Cecep ini matanya tajam gitu. Apa dia perhatiin, dia calling saya, ya, dia calling saya, dia bel saya, dia tanya ada apa bro, gitu. Ya, dia takutnya saya sedang ada pikiran gimana kayak begitu, enggak. Saya bilang kesehatan lagi ganggu aja. Nah, itu salah satu menjadi yang harus kita perhatikan untuk supaya kita bisa memiliki kesadaran diri yang tinggi. Kalau sudah merasa udah beres, selesai, ya udah gitu, nggak ada apa-apa lagi, kita nggak mau evaluasi lagi, nggak mau apalagi kalau zaman sekarang kan enak ya, kayak begini misalnya saya rekam, saya bisa lihat lagi nih rekaman saya, oh saya kurangnya di sini, ini begini, ini begitu, ada apa yang harus diperbaiki seperti itu. Nah, dipelajari langsung seperti itu. Kalau nanti lain kali menyampaikan harus begini dan sebagainya. Nah, itu yang kedua, feel good effect, ya. Yang ketiga, yang terakhir, yang menjadi seringkali mengenali diri sendiri yang menjadi rendah, yaitu terakhir konsep pribadi, ya, cult of self, ya. Rasa percaya diri terlalu tinggi akibat popularitas media sosial. Ini catatan yang saya dapat. Nah, saudara, mengenai
kecerdasan emosi ini, saudara boleh cari di Google, ya boleh cari di YouTube dan banyak media mengenai kecerdasan emosional ini. Ini sangat penting, saudara. Sangat penting kalau menurut saya buat semua orang, siapapun, sangat penting memiliki kecerdasan emosional ini, karena kecerdasan emosional saya bukan ahli di dalam hal ini, saya hanya menyampaikan dan saudara boleh cari nanti yang lebih lengkapnya di YouTube atau di internet, itu lebih banyak. Ada yang secara ada yang bahas bukunya, ada juga yang melatih seperti itu. Nah, saudara-saudara, ayo pergunakan waktu luang saudara untuk belajar tentang memiliki kecerdasan emosi. Sangat penting, saudara, sangat penting. Sebenarnya sadar nggak disadarin, ya, buat terutama saya bicara tentang orang-orang yang melayani. Secara sadar nggak disadari, mereka sedikit banyaknya memiliki kecerdasan ini, kecerdasan emosi, bisa menguasai emosi, ya, bisa menguasai dirinya sendiri seperti itu. Kalau nggak mungkin bisa seperti hari ini, ya nggak usah jauh-jauh. Saya bisa hari ini bicara, berani ngomong berbicara di depan saudara-saudara seperti ini, itu akibat karena ya yang pertama yang memiliki kesadaran diri, ya. Nanti kita belajar firman Tuhan, saudara. Ya, ada tiga hal itu harus diperhatikan. Pertama, awas dengan blind spot, ya. Ini nggak terdeteksi. Biasanya otomatis berjalan seperti itu. Nah, itu harus hati-hati seperti itu. Kedua, feel good effect. Ya, jangan merasa oh ya udah tercapai nih ekspektasi kita. Harus tetap kita mau evaluasi lagi. Yang terakhir, jangan percaya dirinya jangan terlalu tinggi. Nah, itu harus diperhatikan supaya kedepannya kita akan menjadi ini di dalam segala hal, ya. Mau itu orang dagang ke orang kerja, orang apa, ini sangat dipengaruhi. Orang boleh pintar, ya, sekolah boleh tinggi, pintar boleh pintar, tetapi kalau dia tidak memiliki kecerdasan emosional akan hancur, ya, akan mengalami sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupannya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke screen dulu. Ya, kesadaran diri ini akan berakibat pada penyadaran akan orang lain, ya. Kesadaran diri ini juga akan mengelola diri dan akan nanti terampil, ya, mempunyai social skill. Nah, ini sangat penting. Makanya dimulai dari ini, kesadaran diri, ya. Menyadari keberadaan diri sendiri, ya, menyadari keadaan kita. Kenapa penting? Nah, ini nanti saudara boleh belajar, boleh cari tentang kecerdasan EQ ini, banyak, ya, banyak ahli-ahli yang mengajarkan di sana apa saja yang terjadi di dalam proses otak kita dan lain sebagainya. Nah, baik. Bagaimana Alkitab melihat EQ, ya? Apakah maksud aplikasi dari mengasihi diri sendiri? Kita tahu Lukas 10 ayat 27, boleh saudara-saudara salah satu, baik yang di Zoom atau yang di Groli Evata, untuk membacakan yang tadi, Lukas 10 ayat yang ke-27. Silakan saudaraku. Di Zoom boleh, dari Zoom. Yang udah ketemu. Budi boleh, Budi Legowo. Lukas 10 ayat 27. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Terima kasih, Bro Budi. Sama-sama, Pak.
memiliki kesadaran diri akan siapa diri kita, bagaimana diri kita, seperti apakah diri kita. Nah, ini kesadaran diri. Ya, sehingga kita dapat mengelola diri kita menjadi lebih baik, seperti mengontrol diri kita, dapat bertanggung jawab, beradaptasi terhadap keadaan, berinisiatif, pantang menyerah, tetap antusias, dan lain-lain. Nah, apa yang dimaksud dengan mengasihi diri sendiri? Mengasihi diri sendiri berbeda dengan mengasihani diri sendiri. Ya, mengasihi diri sendiri itu gampangnya gini deh. Kita tahu misalnya kita kalau makan gorengan mengakibatkan kolesterol di dalam tubuh kita naik. Kita nggak makan itu, atau kita membatasi itu. Nah, itu namanya mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri itu menjaga misalnya, oh saya harus mandi supaya bersih, supaya sehat, dan lain sebagainya. Itu mengasihi diri sendiri. Kalau mengasihi diri sendiri itu berbeda, ya sangat berbeda. Ya, mengasihi diri sendiri itu memperhatikan loh kesehatan kita, memperhatikan gaya hidup kita, memperhatikan cara bicara kita, memperhatikan apa yang kita kerjakan, kita perhatikan. Ya, menimbulkan nggak kerugian bagi diri kita sendiri. Bukan egois, beda lagi. Ya, kalau egois mementingkan diri sendiri, pokoknya gue yang penting gue untung. Ya, masa bodoh orang lain rugi, nah itu egois. Berbeda. Kalau egois menimbulkan kerugian bagi orang lain, tetapi kalau mengasihi diri itu menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya, contoh deh, kalau kita mengasihi diri sendiri yang paling gampang, mandi aja. Ya, mandi karena kita mengasihi diri kita sendiri, karena kita mau bersih dan sehat. Untung kan buat kita, mendatangkan keuntungan buat kita. Apalagi habis mandi kita semprot wangi-wangi dan sebagainya. Orang lain yang berhadapan dengan kita merasa diuntungkan nggak? Diuntungkan, seneng Gua seneng nih deket Bro Ferry, deket Pastor Ferry, wangi, ngomongnya juga enak, misalnya gitu ya. Aku seneng nih deket Elsa, misalnya seperti itu. Oh, liatin. Tuh, dia dandannya cantik, enak dilihatnya. Coba bayangin, kalau ngeliatin perempuan, udah sama STW kagak dandan. Kayaknya Bro Ferry senyumnya jadi gitu tuh. Bukannya gitu tuh. Dia nggak mau deket-deket sama Elsa lagi. Nah, itu contoh aja ya, contoh yang gampang kita itu namanya mengasihi diri sendiri. Ya, bukan mengasihani diri sendiri. Ya, itu contoh. Kita lihat. Nah, Tuhan Yesus sendiri memiliki emosi pada saat dia 100% manusia, 100% Tuhan, 100% juga manusia. Ya, pada saat keberadaan dia ketika dia menjadi manusia, dia tuh tumpahin juga emosi dia. Nah, ini contoh-contohnya. Ya. Maka menangislah Yesus. Coba kita lihat Yohanes 11 ayat 10. Yuk, yang bisa cepat boleh, silakan. Yohanes 11 ayat 10. Yohanes 11 ayat 35. Ada yang ketemu? Silakan. Yohanes 11 ayat 35. Ya, silakan. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah. Itu aja. Itu oh ya. ya. Ya, itu kan pengungkapan emosi. Jadi emosi itu bukan cuma marah. Kita lihat Yesus marah di Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Yesus bersuka cerita, ya. Yohanes 12 ayat 27. Yesus mengungkapkan ketidaksukaannya. Jadi ini emosi, ya. Ini emosi. Yang disebut emosi itu bukan cuma marah, tetapi juga seperti tadi, sedih, kecewa, senang, sukacita, dan sebagainya. Keberadaan Yesus ketika menjadi manusia, dia juga menampakkan, ya, emosinya muncul seperti itu, ya. Dia sedih, dia menangis, ya, dia bersukacita, seperti itu. Nah,
Tapi perbedaannya dengan kita, Yesus tuh sadar diri. Nah, kita seringkali nggak sadar diri, kesadaran diri kita kurang. Nah, yang tadi poin nomor 1 itu sangat penting, kesadaran menyadari diri, keberadaan diri kita. Baik, selanjutnya. Betapa pentingnya EQ dibangun ya, emosi dibangun. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 3 Yohanes 1 ayat 2. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, nah ini emosi ya adanya di sini, di jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi emosi itu sangat berhubungan dengan jiwa kita. Minggu kemarin saya bawain ini, makanya minggu ini saya bukan pengen gimana ya, kepengen waktu kalau di kami kan memang setiap minggu diumumin siapa yang mau isi firman Tuhan, siapa yang mau melayani ini, bla bla seperti itu. Saya cepat-cepat ambil karena saya pikir yang minggu kemarin saya harus sambung dengan apa yang hari ini saya sampaikan. Karena kebiasaan baik itu dipengaruhi oleh jiwa kita. Ya. Dengan jiwa kita yang sehat, kita akan bisa melakukan satu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jiwa kita tenang, jiwa kita stabil, jiwa kita kokoh, kuat, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Saudara, saya nggak perlu banyak cerita tentang ini, bukti tentang ini, karena di antara kita semua juga pernah mengalami hal yang demikian sama. Ya, kalau kita terkadang ketika keadaan kita depresi, keadaan kita tertekan, itu terlihat, sangat terlihat. Ketika kalau di dunia ini kan seringkali kita baca ya, kalau ada lowongan kerja di situ ada satu catatan. Suka seringkali dibikin catatan begini. Sanggup bekerja sama dengan orang lain, sanggup bekerja di dalam tekanan. Ya. Bisa bekerja di dalam tekanan. Ya, karena apa? Karena pasti mempengaruhi emosi, saudara. Orang bisa sampai level, kita kan sering doa nih, jadi kepala bukan ekor. Nah, kalau kita mau sampai ke level kepala, kita harus menyadari hal ini. Harus berani memiliki kesadaran diri yang tinggi. Saudara, ada beberapa cara untuk meningkatkan EQ. Pertama, kurangi emosi negatif, ya. Emosi negatif. Mungkin inilah aspek EQ yang paling penting, yaitu kemampuan untuk mengatasi emosi diri secara efektif sehingga tidak membebani pikiran dan tidak mempengaruhi kemampuan Anda mengambil keputusan. Untuk mengubah perasaan negatif Anda, tentang suatu situasi, pertama Anda harus mengubah cara berpikir tentang hal tersebut. Misalnya, cobalah agar tidak mudah berprasangka buruk terhadap tindakan orang. Ingat, mungkin saja ada maksud baik di balik tindakan mereka. Ya, jadi kalau dunia mengajarkan positive thinking, ya belajar berpikiran positif. Ya, ini salah satu untuk memiliki kecerdasan emosi. Yang kedua, berlatih tetap tenang dan mengatasi stres. Sebagian besar orang pasti pernah mengalami stres dalam kehidupan. Bagaimana menghadapi situasi stres akan mempengaruhi emosi kita, ya, akan mempengaruhi EQ kita, kecerdasan emosi. Misalnya, apakah Anda bersikap asertif atau reaktif?
tetap tenang atau kewalahan saat berada di dalam tekanan. Hal penting untuk diingat adalah menjaga diri tetap tenang. Misalnya dengan membasuh wajah dengan air dingin atau mulai berolahraga aerobik untuk mengurangi stres. Nah, ini bisa nanti dibaca lebih lanjut ya di ininya. Jadi ketika berlatih ya menghadapi tekanan harus berlatih. Tadi saya senang tuh ada kesaksian dari teman-teman yang ngurusin PB belum ada apa-apa, tetap mengendalikan pikirannya. Ya, itu penting. Itu sangat penting. Ya, sangat berhubungan dengan apa yang boleh disampaikan hari ini. Ya, di dalam hal kerohanian itu namanya berserah kepada Tuhan. Ya, ketika Anda melakukan segala sesuatu dengan maksimal, Tuhan bilang perbuatlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ketika kita berusaha untuk tadi teman-teman yang berusaha mendapatkan PB sudah melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi saya ingetin ya, lakukanlah semua sesuai dengan firman Tuhan, sekalipun dunia tidak memberikan kesempatan itu. Ya, saya rasa ngerti ya maksudnya di sini ya. Walaupun dunia mungkin tidak memberikan kesempatan kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya udah, berserah aja. Percayalah Tuhan akan bela kita ketika kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi jangan takut untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tips yang kedua tadi berlatih untuk tetap tenang. Ya, berlatih untuk tetap tenang. Tadi di awal saya berkata tentang diri saya, diam, berdoa. Baru ambil keputusan. Jangan ambil keputusan saat emosi. Itu seringkali terjadi kesalahan. Karena ambil keputusan saat emosi nggak terkendali. Jangan ambil keputusan lagi kecewa banget. Jangan ambil keputusan waktu kita marah, sedih. Nah, itu biasanya menjadi salah. Oke, yang ketiga, berlatih mengekspresikan emosi yang tak mudah. Ada masa-masa di dalam kehidupan di mana Anda perlu membuat batasan sehingga orang lain tahu di mana posisi Anda. Ini bisa mencakup memberanikan diri tidak sependapat dengan orang lain. Nah, ini nggak gampang. Kemarin saya bilangin ya, saya sempat sampaikan tentang membangun kebiasaan buruk. Kita lebih baik bareng-bareng salah daripada benar sendirian. Ya, lebih baik ikut yang rame-rame daripada kita berani menunjukkan kebenaran diri kita. Bukan kebenaran diri, kebenaran firman Tuhan. Berani berkata tidak tanpa merasa bersalah, menetapkan prioritas pribadi, berusaha mendapatkan apa yang berhak Anda dapatkan, melindungi diri sendiri dari tekanan dan gangguan. Nah, itu harus berani tampil beda lah ya, seperti itu. Nah, kita lihat di dunia entertain aja, di dunia keartisan, mereka yang berani tampil beda, ya bahkan ada yang bikin sensasi karena yang pengen ngetop. Ini bukan ini saya sampaikan ini bukan supaya ditiru ya, bukan. Tetapi ini contoh yang fakta yang ada di dalam kehidupan keseharian seperti itu. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus berani berlatih mengekspresikan emosi yang kudus. Ya, tentu ingat Rasul Paulus pernah bicara tentang cium kudus, bicara tentang marah kudus, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan itu, Yesus marah pada waktu di Bait Allah. Karena Bait Allah dikotori. Dia tunjukkan emosi dia. Seperti itu. Yang keempat, bersikap proaktif bukan reaktif. Saat berhadapan dengan orang yang memicu emosi Anda, kebanyakan orang pasti pernah dihadapkan pada orang-orang yang menyebalkan atau mempersulit hidup Anda.
Anda mungkin akan terjebak dengan orang seperti itu di tempat kerja, bahkan di rumah. Nah, ini di rumah ini memang nggak berat ya. Nggak berat, nggak gampang. Ya, nggak gampang seperti itu. Sangat mudah untuk membiarkan orang-orang seperti ini mempengaruhi hidup Anda dan merusak hari Anda. Anda juga bisa melihat situasi dari sudut pandang orang tersebut. Namun demikian, berempati bukan berarti toleransi akan perilaku yang tidak pantas. Anda tetap perlu menekankan bahwa ada konsekuensi untuk segala hal. Kalau ada orang ngeselin kita, nah kita bukan reaktif ya, tapi kita proaktif. Ketika kita proaktif seperti itu bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tapi juga menyelamatkan orang itu. Menyelamatkan orang lain. Ya beda ya. Beda ya. Ya paling gampang ketika orang sedih, kita bukan ikut sedih, tapi yuk kita beri kekuatan sama dia. Ketika seseorang butuh pelukan, nah ini kita bisa ngerti ketika kita memiliki kesadaran diri yang tinggi, itu sangat akan mempengaruhi cerdas. Nah itu yang disebut emosi, cerdasnya emosi. Oh kita tahu nih orang butuh pelukan loh, butuh sentuhan, butuh perhatian, butuh kata-kata yang membangun. Nggak cuek kitanya. Kita tahu kita harus melakukan ini kapan, kita tahu kita harus kapan menyampaikannya seperti itu. Itu kecerdasan emosi namanya. Yang kelima, berkemampuan untuk bangkit dari kesulitan hidup. Kalau anak zaman sekarang, apa sih bahasanya? Move on. Itu dia. Move on. Nah, cepat-cepat bangun, cepat-cepat move on. Jangan, ya, kalau Rasul Paulus bilang, berlari-lari ke depan, tinggalkan yang belakang. Nah, itu firman Tuhannya. Ya, berlatih seperti itu harus bisa. Yang kelima, mampu untuk bangkit dari kesulitan hidup yang tidak selalu mudah. Yang terakhir, kemampuan untuk mengungkapkan perasaan dalam hubungan pribadi. Saudara, seringkali dilupakan orang tentang ilmu berkomunikasi ini. Kita mesti banyak belajar. Buat saudara-saudara yang di Gereja Fatah, saya rasa harus punya waktu yang luang dipergunakan belajar tentang hal-hal seperti ini. Karena nanti ketika kita keluar nanti, ini sangat dibutuhkan. Kenapa hari ini saya sampaikan? Kemarin saya sampaikan tentang membangun kebiasaan baik. Dan hari ini saya ingin sampaikan tentang kecerdasan emosi ini. Siapapun ya yang dengar hari ini sangat penting buat kamu. Saudara, saya pendeta, tapi saya masih kerja ya. Artinya saya masih usaha sendiri karena saya nggak ada yang gaji, ada yang gaji tapi kecil, cukup untuk untuk operasi pelayanan seperti itu. Saya nggak bilang gaji, ada berkat untuk untuk melakukan pelayanan seperti ini. Seperti hal ini aja sekarang, nge-Zoom kan kita perlu internet kan kudu bayar, seperti itu. Jadi belajar untuk keluar dari kesulitan seperti ini. Dan belajar dari pengalaman yang lama. Waktu kita mengalami sulitan, kita lakukan ini nggak bagus loh akibatnya gitu kan. Ini jelek loh akibatnya. Nah itu kita harus harus bisa mempertimbangkan hal seperti itu namanya bijak, saudara. Jangan jadi yang jadi babi kembali ke muntahnya itu, babi kembali ke kubangan dan anjing kembali kepada muntahnya. Jangan jadi seperti itu.
Seringkali saya ilustrasikan jangan jalan pada kejeblos pada lubang yang sama. Nah ini salah satunya, kemampuan untuk mengungkapkan perasaan dalam hubungan pribadi. Apa yang tadi, poin sebelumnya. Ya. Kemampuan mengungkapkan emosi itu penuh kasih sayang sangat penting untuk mempertahankan hubungan dengan hubungan erat. Ya, yang poin ke-6 ini sangat penting untuk membangun kayak kami deh. Kami di Pria Sejati di HOJ ada namanya brother and sister keeper. Ya. Fungsinya menjadi saudara-saudara kiper itu apa ya? Menjaga persaudaraan, menjaga satu dengan yang lain. Seperti kemarin Bro Cecep telepon saya, dia tanya. Nah itu salah satu fungsi daripada brother keeper. Lo kenapa sih kemarin kayaknya begini? Oh, ada sesuatu yang dia lihat. Karena orang kalau yang memperhatikan dia pasti tahu temennya, oh ini lagi gimana nih pasti. Walaupun mungkin tebak-tebak, daripada pada tebak-tebak manggis kan mending nanya. Mending dikomunikasikan, ngobrolin. Nah, ngobrolnya dengan kasih. Nah, itu sangat penting. Ya. Apalagi ke kita sesama Tuhan. Sesama Tuhan, salah ngomong. Sesama anak Tuhan, sesama orang-orang percaya ya harus bisa saling memperhatikan. Ya, seperti itu. Baik, nah sebagai catatan Saudara, kita membangun kecerdasan emosional itu ada kalau nah di sini catatan saya ini kalau bahasa Inggris mestinya Sis Elsa nih yang jago nih. Self afirmasi. Ya. Apa Saudara pernah dengar tentang quote pikiranmu mempengaruhi duniamu? Tentu ada pernah itu ya. Ini biasanya motivator pada ngomong kayak begitu. Seperti kita berani mengafirmasi diri loh, berani menguatkan diri kita sendiri seperti itu. Ya afirmasi itu seperti itu. Nah Saudara, apa yang saya sampaikan dari tadi sampai saat ini, sebenarnya Saudara tahu nggak? Di Alkitab juga udah ada di Galatia 5 tentang apa? Tentang buah roh, pengendalian diri. Ya, saya coba tadi pagi lagi merenung apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya coba cari arti daripada penguasaan diri. Ternyata kalau dirangkai diri begini. Menguasai diri secara kuat, ya, secara kokoh dalam segala hal, secara seluruh dan menyeluruh. Penguasaan diri itu seperti itu. Jadi pikirannya, perasaannya itu dikuasai dengan sungguh-sungguh. Nah ini hari ini kita belajar tentang emosi itu. Tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa akan mempengaruhi tubuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa akan mempengaruhi roh nggak? Mempengaruhi, Saudara. Saudara senang dengar khotbah yang lucu-lucu, apa senang khotbah yang ngomel-ngomel? Kalau saya cari kasih pilihan seperti itu. Ada tuh pendeta yang marah-marah kalau lagi khotbah. Marah dulu. Saya rasa Saudara 15 menit kemudian juga udah cuek. Ngomel dulu. Udah mulai nggak masuk tuh di hati, di pikiran. Tapi kalau yang lucu-lucu, biar nggak ada firman Tuhannya, cuma lucu doang, pasti kita tungguin terus. Kenapa? Karena jiwanya terbangun. Ya, ada sukacita. Ya, walaupun sukacita yang sesungguhnya bukan dengar yang lucu-lucu. Gitu. Lucu-lucu mah, ya gitu aja lucu, gitu kan. Udah lewat ya udah. Belum tentu kita ingat lagi. Tapi itu trik loh sebenarnya Saudara. Salah satu trik khotbah untuk membangun jiwa, untuk membuka jiwa, karena kita ingat, keterbukaan adalah awal pemulihan. Ketika jiwa kita terbuka, ya, itu mudah masuk. Firman mudah masuk. Firman iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau jiwanya nggak terbuka, susah. Nah ini bagian buka-bukaan Elsa biasanya.
Ya bagian ngelepasin maksudnya Elsa. Nah bagiannya dia. Ya kami sendiri tim punya masing-masing. Ferry bagiannya ngajar. Kemanapun dia ngajar. Duduk sama supir angkot diajarin firman Tuhan. Bodoh amat lu percaya mau kagak. Penting gua ajarin aja. Ya, itu berita Injil. Nah, Cecep bagian yang tadi tuh. Suka memperhatikan orang lain. Dia pokoknya bagian yang kepo-kepo Cecep. Kan kita tahu kalau Bro Cecep pendeta spesialis makan. Bagian yang enak-enak dia mah. Makanya badannya melar. Kayak begitu. Nah, saudara, ini penting. Ya, kita penting sekali kita memiliki self afirmasi, penguatan diri. Kemarin saya tunjukkan satu contoh. Ketika kita membangun kebiasaan baik, kita lihat diri kita dulu siapa. Identitas, kalau yang kemarin kita belajar. Oh, saya anak Allah, saya anak Tuhan. Saya harus melakukan yang benar dan baik. Oh, saya anak Tuhan, anak Allah. Hari ini saya pasti berhasil. Oh, hari ini saya pasti beruntung. Oh, hari ini saya pasti dapatkan. Itu salah satu daripada proses penguatan diri. Masing-masing pribadi punya cara sendiri-sendiri. Tetapi lakukanlah hal itu dengan benar. Salah satunya kenali dirimu sendiri. Gitu. Bisa nggak kita capai ini? Jadi goal itu harus tertakar gitu. Harus tertakar. Apa ya namanya kalau di firman Tuhan? Bukankah perencanaan kita memperhitungkan segala sesuatunya? Kalau saya mau bangun kandang ayam, punya bambu cuma 1-2 meter. Kita tahu dong kandang ayam seperti apa yang kita bisa dapat dengan bambu yang cuma 2 meter. Contohnya seperti itu. Mengukur kekuatan kita sendiri. Tapi kita punya kekuatan. Oh, saya bisa bikin kandang ayam. Gitu, ya. Oke. Ya, udah mau jam 11. Ya. Jadi kita masuk lagi ke slide selanjutnya. Oke. Ya, jadi betapa pentingnya kita membangun EQ. Nah, bagaimana kita membenahinya? Pertama, ini fakta kita harus tahu. Self talk tadi saya sudah sampaikan ya tentang afirmasi diri sendiri. Nah, ini semua ada masuk di bagian jiwa kita. Self affirmation ya tadi yang saya sudah sampaikan. Ya, wisdom, ya hikmat. Ya. Tuh, ada klarifikasi, ada penguatannya di mana. Lalu nah ini juga penting. Reality check. Ya. Ini sangat penting. Cek diri kita, reality check itu kita cek keberhasilan, cek kegagalan dan keberhasilan kita, memeriksa kembali. Oh, saya berhasil karena saya lakukan ini, bla bla bla. Oh, saya tidak berhasil karena tidak melakukan ini. Oh, ini salah. Itu kita real. Hasil nyatanya kita lihat, kita cek kembali, cek ulang, periksa ulang, selalu periksa ulang, evaluasi. Oh, kami di pelayanan. Ya begitu. Oh, kenapa ya pelayanan ini nggak berhasil? Kayak saya deh, sekarang saya lagi evaluasi diri nih benar-benar. Karena ada satu pelayanan saya kok kayaknya berat banget gitu. Belum jalan-jalan loh sampai hari ini. Jalan, setengah jalan, belum nyampe, ada lagi sesuatu yang harus diperbaiki. Saya evaluasi. Tapi saya nggak mundur, saudara, yang tadi. Afirmasi diri. Karena saya punya tujuan. Untuk mencapai tujuan, ya kita harus berjuang. Kita harus kembali cek lagi.
Bukan hanya secara roh. Bukan hanya secara roh. Karena kita hidup masih di dunia. Belum masuk di dunia roh. Masih hidup di dalam dunia nyata. Walaupun itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tetapi harus kita recheck, cek kembali ya, kenyataan, karena kita masih ada di dunia ini. Nah, Saudara, ini penting buat kita ya. Reality check ya, cek kenyataannya. Oke, saya rasa udah mau habis. Nah, ini. Seringkali orang salah kaprah. Orang yang matang bukan berarti tidak mengalami emosi-emosi tidak menyenangkan. Ya, pasti nih. Ini matang di mana? Matang rohaninya, matang kehidupannya, beda lagi. Ya. Faktanya mereka bukan tidak mengalami, tetapi perbedaannya di sini. Mereka mengelolanya. Ya, emosi itu dikelola, bukan diumbar. Firman Tuhannya mengatakan Efesus 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Mengapa diberikan perintah baru? Nah ini. Saudara, perintah ini diulang. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pada saat seseorang terluka, maka tidak heran jika kita melihat orang tersebut mempresentasikan lukanya dalam kehidupannya kepada kita. Ya. Daud aja pernah mengalami ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini. Tuhan pulihkanlah jiwaku. Saudara ada di mana sekarang? Anda butuh pemulihan? Berlatih. Dan minta Tuhan bantu. Minta Tuhan untuk memulihkan diri kita. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku daripada segala kegentaranku. Saudara, ada waktu kita diam dan Tuhan yang bekerja. Tapi ada bagiannya kita memang harus bekerja. Ketika kita ingin memulihkan jiwa kita, emosi kita, mengendalikan emosi kita, itu bagian kita. Apakah Tuhan tidak bekerja? Tuhan turut bekerja. Jangan Roma 8:28 itu dimaknai hanya untuk hal-hal jasmani, materi, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat kita bisa mengendalikan diri, kemarin Ferry, udah lagi di Pria Sejati, di Kompas kemarin bersaksi tentang yang mobilnya ketabrak motor anak-anak. Dan salah satu dari rekannya, biasanya gua marah, tetapi ini enggak. Nah itu di luar kontrol kita. Ada satu sosok pribadi yang mengendalikan diri kita. Nah, itu yang harus kita dapatkan. Tetapi untuk dapat Roh Kudus hidup di dalam kita, kita juga bekerja. Memberikan ruang, membukakan hati buat Dia. Kita mau bekerja sama dengan Tuhan. Kalau diajarin supaya kita setiap pagi datang baca firman, berdoa, baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Nah, itu salah satu upaya kita supaya kita bisa mengendalikan hidup kita. Saudara, bukan saya, maksudnya hamba Tuhan seringkali berkata demikian. Ketika kita mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat dan sebagai penguasa satu-satunya di dalam hidup kita,
Nah, kita harus memberikan kebebasan dong buat dia. Yang bisa menghambat Tuhan menguasai diri kita adalah diri kita sendiri. Ego kita. Ya. Pada saat emosi kita sehat, cerdas, dan perhatikan, pada saat emosi kita sehat atau emosi kita dalam keadaan cerdas, dapat mengelola emosi dapur kita, maka kita akan ketika kita mampu mengelola emosi, kita akan mengenal diri kita sendiri, akan mampu mengenal orang lain, dan nomor 1 dan nomor 2 ini akan membawa hidup ini terus diwarnai dengan kebaikan, sehingga kita menjadi orang yang berkontribusi kepada orang lain. Ini sangat luar biasa, saudara. Nanti akhirnya kita akan memiliki social skill. Emotional power, emosi bukan hanya perasaan tetapi sebuah energi. Nah, ini ada contoh ya, di mana contoh kisah pada waktu Perang Dunia Kedua di kota Liege, Belgia. Ketika bom dijatuhkan, maka hancurlah kota itu, namun di antara puing-puing reruntuhan terdengar tangis seorang bayi. Tim evakuasi, ceritanya pokoknya begini. Waktu itu perang, ada gedung yang dibom. Nah, pada saat itu ada tim evakuasi menemukan di antara puing-puing buang ada bayi yang masih hidup. Dan di atas bayi itu ada mamanya. Nah, inilah kekuatan rasa cinta. Ya, melindungi anaknya. Dia rela mati. Itu menjadi satu kekuatan. Ada lagi contoh di sini, Sunarno, seorang pemulung dari Solo, sukses dalam dunia MLM. Ketika dia diwawancarai, apa yang menyebabkan dia menjadi sukses, dimulai dari sebuah pengalaman hidup sebagai pemulung. Ketika itu saat ia mengais-ngais sampah, tiba-tiba disangka pencuri dan dikeroyok sekelompok orang sampai bonyok. Sejak itu ia punya moto, saya benci kemiskinan. Garis bawahi kata benci, ketika kebencian diarahkan pada hal benar, maka akan membuahkan sesuatu yang baik. Nah, ini emosi ya, contoh-contoh emosi di Alkitab. Daud tersentuh emosinya ketika Goliat menghina pasukan Israel, sehingga ia berani maju perang ya. Kita tahu dia dari perbandingan di gambar ini. Daud kecil tapi bisa bunuh Goliat yang demikian besar. Fakta di Alkitab lagi. Kecantikan Batseba membuat Raja Daud jatuh dalam dosa perzina ini. Ini negatif. Ya, makanya kalau lagi nganggur jangan suka jalan-jalan di suatu rumah. Yonatan tersentuh emosinya, kasih sayangnya terhadap Daud, sehingga ia mau berkorban sampai Daud. Nah, ini salah satu pilihan nama saya, kenapa saya pilih Yonatan, karena ini. Kesimpulan. Nah, udah terakhir nih. Biasanya kalau dengar kata-kata terakhir senang. Sama saya juga. Kesimpulan, kecerdasan emosi membuat seseorang mampu menguasai diri, mengontrol diri, mengerti orang lain, dapat menjalin hubungan dengan orang lain, akhirnya dapat berempati terhadap orang lain sebagai sebuah kontribusi dalam hidupnya. Kalau hidup kita biasa-biasa saja, jangan-jangan elemen emosi kita tidak kita bangun. Jangan-jangan elemen emosi kita tidak dibangun. Saya tidak tahu Anda menamakannya apa. Passion, antusias, semangat, kalau itu kita masukkan dalam hidup kita, maka hidup kita menjadi penuh makna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk lengkapannya, saudara-saudara bisa ada waktu cari yuk tentang kecerdasan emosi. Tapi ingat, satu hal dia ingat. Ketika kita cerdas mengelola emosi kita, itu akan membangun kita akan mempunyai social skill yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sambil mempersiapkan perjamuan kudus nanti, ya, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk kesempatan hari ini kami diingatkan tentang kecerdasan emosional Tuhan. Kami mau Tuhan,
Kami mau Tuhan melatih emosi kami, melatih jiwa kami Tuhan, sehingga kami memiliki kontribusi buat diri kami, bahkan kontribusi buat kerajaan Allah Tuhan. Kontribusi buat sesama kami Tuhan. Bantu kami, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh belajar Tuhan. Mengendalikan emosi kami Tuhan, mengelola emosi kami Tuhan. Kami memiliki kecerdasan di dalam emosi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Ya, terima kasih kepada hambanya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sungguh memberkati kami di tempat ini, sehingga kami merasa terberkati untuk bisa mengontrol emosi kami. Ya, mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita akan nyantap tubuh darah Kristus. Kita mohon ampun sebelumnya, kita berdoa. Darah dan tubuh Yesus boleh layak, ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya bantu berdiri. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya serahkan pada hambanya Bapak Agustinus untuk jamuan kudusnya. Ya, mari kita siapkan hati kita sebelum menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk siang hari ini. Kau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa menerima perjamuan kudus-Mu. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami. Sucikan kami Tuhan. Ajari kami untuk hidup dalam firman-Mu. Sehingga kami layak dalam menyantap perjamuan kudus yang telah Kau siapkan bagi kami. Sucikan, kuduskan roti dan anggur yang sudah dibagikan ini Tuhan, agar ketika kami menyantapnya, kami mengalami pemulihan jiwa dan jasmani kami. Terima kasih Tuhan.
Mari saudara-saudaraku kita ambil roti yang sudah disiapkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita santap roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan cawan anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur yang adalah darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus-Mu. Kiranya hidup kami selalu dipulihkan oleh-Mu, disucikan oleh-Mu, sehingga jasmani rohani kami seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Menaikkan doa syafaat, saya serahkan kepada hambanya Bapak Franciscus Tiadia untuk menaikkan doa syafaat, Pak. Baik, mari kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus yang telah dilayani oleh hamba-Mu, Bro Ferry, Pendeta Agustinus Ferry, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang disampaikan pula oleh hamba-Mu, Pak Pendeta Riki, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan melalui firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kami juga berdoa memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan. Khususnya kami berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, bagi kami semua yang hadir, dan juga terutama kami berdoa juga bagi Kalapas dan juga jajarannya, semua staf sipir Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berikan juga hikmat, berikan kesehatan, dan juga dalam mereka melayani, dalam mereka melakukan tugas-tugas mereka di lapas baca ini Tuhan, Gereja Glory Efata, kami juga berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat, Tuhan menolong bagi Kalapas dan juga jajarannya dalam melakukan tugas-tugasnya. Biarlah Tuhan semua itu dilakukan karena takut akan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah mereka belajar, mereka terus melayani dengan baik Tuhan, sesuai dengan tugas dan wewenang mereka, tanggung jawab mereka Tuhan. Kami berdoa juga buat semua yang hadir, baik melalui Zoom maupun onsite, Gereja Glory Efata, para pelayan-Mu Tuhan, pemain musik, dan multimedia, dan semua, WL dan singer, dan semuanya Tuhan. Kami bersyukur atas hamba-hamba-Mu, dan kami berdoa Tuhan. Juga kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dalam rekan-rekan semua yang ada saat ini di Gereja Glory Efata. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, terutama keluarga mereka yang ada di rumah masing-masing. Biarlah penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa atas mereka Tuhan, dan keluarga mereka yang ada di rumah. Kami berdoa juga buat hamba-hamba-Mu, Pak Pendeta Yonatan Riki Halim Tuhan, kiranya Tuhan terus menambahkan bagi hamba-Mu hikmat marifat yang daripada Tuhan dalam pelayanan kesehatan dan semua yang dilakukan hamba-Mu. Tuhan buat berhasil. Juga untuk hamba-Mu Pak Pendeta Agustinus Ferry Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dalam pelayanan, dalam kehidupannya, keluarganya. Tuhan terus tambahkan berkat hikmat yang daripada Tuhan. Untuk Ibu Pendeta Elsa Tuhan,
Kiranya Tuhan terus memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, menjadi dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan dimanapun. Tuhan, kami percaya Tuhan buat berhasil oleh karena hamba-hamba-Mu ini taat dan setia kepada Tuhan. Juga kami berdoa buat Pak Pendeta Cecep Yuniarto, Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Buat keluarga dan pelayanannya kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Juga Sis Rina dalam studi, dalam kehidupannya, pelayanannya kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Juga yang hadir di Zoom, kami berdoa Tuhan, yang hadir dan juga yang belum dapat hadir, kami berdoa kiranya kasih kuasa-Mu dinyatakan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, Pak Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, dan juga jajaran stafnya, Panglima TNI Kapolri dan jajarannya. Dari mulai kepala daerah Tuhan, para kepala daerah, Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur, Wali Kota, dan jajarannya, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami di tengah situasi dan di mana perekonomian sudah mulai bangkit Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong gereja-gereja Tuhan yang ada dimanapun di seluruh dunia dan juga yang ada dari Sabang sampai Merauke, kami serahkan buat keamanan. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu, apa yang menjadi pergumulan bagi bangsa dan negara kami. Dan kami percaya pembelaan Tuhan senantiasa atas umat-Mu, atas bangsa dan negara kami, bangsa-bangsa di dunia, perdamaian dunia, di mana ada pertikaian Tuhan, antara Rusia, Ukraina. Tuhan, kami berdoa bagi perdamaian dunia Tuhan. Biarlah Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, biarlah ada perdamaian Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Engkau Allah yang selalu membela kami. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu kami semua yang hadir. Kiranya Tuhan memberkati. Kami serahkan semuanya di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Sebab Engkau berkuasa. Engkau Allah kami. Engkau Bapa yang selalu menjaga dan menolong kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan junjungan kami. Dan Roh Kudus penolong kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Ya, terima kasih, saya kembalikan Bro Cecep. Haleluya. Sebelum kami kembali ke aktivitas kami masing-masing, kami rindu menerima berkat. Saya serahkan kepada hambanya Bapak Cecep. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, Gembala Agung kita yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, selalu memperlengkapi kita sekalian dengan segala kebenaran untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan kepada kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara kekasih, mari angkat tangan kita, maka terimalah, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Kristus Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih kepada banyak-banyak di tim PMC of Joy.
Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.